Shalom saudara, puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah pada siang hari ini. Kita mau satukan hati kita mau bawa hidup kita sebagai persembahan yang kudus di hadapannya. Segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, karena kami tahu kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu
Biar ini bukan hanya keluar dari mulut kami saja Tuhan, tapi sungguh dari hati yang paling dalam. Kami ingin menyenangkan Tuhan lewat hidup kami. Kami ingin menyenangkan Engkau Bapa. Bahkan lewat setiap persoalan pergumulan kami. Kami mau menyenangkan Tuhan. Biar kami berespon dengan benar. Sebab kami percaya Tuhan, ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mengikut Engkau. Ada upah bagi setiap kami yang mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan. Tidak akan selamanya ada air mata Tuhan. Kami percaya akan ada sorak-sorai bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Walaupun lagi ada masalah luar biasa. Puji Tuhan, itulah umat yang berkemenangan. Kita bilang Tuhan luar biasa sekalipun kita lagi ada masalah. Bagaimana kita mengikut Tuhan itu bicara tentang penderitaan. Ketika seorang Farisi, ahli Taurat berkata, aku ingin mengikut Engkau Yesus. Yesus gak ngomong gini, ayo nanti kamu akan diberkati. Nanti kamu akan mengalami kelimpahan. Nanti kamu akan gini. Dengan bersemangat. Ya, orang Farisi ahli Taurat ini berkata, aku mau ikut kemana saja engkau pergi. Tapi seperti disiram oleh air es satu ember. Tuhan tuh bilang gini, kamu mau ikut aku? Serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya apa? Tuhan sedang berkata, kamu mau ikut aku? Kamu siap menghadapi ketidaknyamanan? Mengikut Tuhan itu tidak enak. Ada daging yang harus dikoyakkan, ada kesombongan yang harus ditaklukkan, ada harga diri yang harus dibuang. Baru kita bisa berkata, aku hidup tapi bukan aku lagi, Yesus yang hidup di dalamku. Hari ini, pagi ini saudara, saya ingin sampaikan tentang sesuatu hal. Ya, tentang upah mengikuti Yesus. Siapa yang mau dapat upah? Angkat tangan. Itulah orang Kristen. Kalau ditanya mau dapat upah semua langsung. Ya, karena yang namanya upah itu pasti enak. Ya, semua orang tentu pengen dapat upah. Dan untuk apa kita ikut Yesus kalau nggak ada upah? Pulang saja. Nggak usah ke gereja, nggak usah percaya. Kita semua tentunya ya pengen dapatin sesuatu. Kita nih udah ikut Yesus, apa nih yang kita dapat? Kita buka bersama Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30 saudara. Injil Matius 19 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Baca bersama 1, 2, 3. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kalau saudara lihat judul perikop dari ayat ini tuh upah mengikut Yesus. Satu kali Petrus tanya sama Yesus. Ya, mungkin Petrus sudah merasakan malang melintang ikut Yesus. Ya, banyak yang mencerca. Ya, banyak juga mengalami badai. Lalu dia baru tersadar karena ternyata mereka itu meninggalkan jalannya, meninggalkan ayah dan ibunya, ngikut Yesus kemana-mana. Dia baru sadar, lalu dia tanya sama Tuhan, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu, termasuk meninggalkan hidup lama, dosa-dosa lama, ya, dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Itulah manusia. Memang kita wajar saudara.
Bertanya apa yang kita dapat. Manusia itu selalu berhitung untung. Banyak orang itu saudara mengukur berkat itu hanya uang. Dia lupa. Kau itu 1 bulan ini tidak masuk rumah sakit. Itu sudah puji Tuhan haleluya 12 kali. Coba kalau mau masuk rumah sakit, berapa banyak uang yang harus kita bayar. Orang maaf gak bisa buang air besar saja. Masuk rumah sakit di Jakarta itu bisa puluhan juta loh. Iya Pak iya. Berkat Tuhan itu saudara bangun pagi, saudara bisa ke toilet lancar. Itu berkat enggak? Berkat. Tapi seringkali kita ini selalu mengkonotasikan berkat itu dengan kita buang itu jauh-jauh saudara. Anakmu sehat, ya, usahamu sehat. Banyak orang itu gini saudara, ya selalu berpikir ikut Yesus itu uang berkat itu uang. Saya mau tanya di sini, saudara butuh uang nggak? Pendeta butuh uang nggak? Kok lebih kencang butuhnya? Saya butuh uang, butuh. Ya, uang itu tidak dibawa mati, tapi nggak ada uang bawaannya bertobat. Kenapa saudara sambung? Berarti ini apa yang ada di hati meluap dari mulut. Saya itu hanya mengumpan loh. Kalau nggak ada uang kau rasanya mau mati, bertobat kau, mata duitan berarti kau. Ya, jangan jadi orang mata duitan. Tapi orang Kristen yang tersesat selalu mengukur berkat Tuhan itu dari uang. Ya, dia pikir kalau dia ke gereja pokoknya uangnya banyak, tokonya diberkati, cuannya banyak. Saudara, Yesus berkata begini, kita lihat ayat yang selanjutnya. Yesus bilang di sana, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk di kemuliaan Tuhan. Kalau enggak ada pengorbanan dari pengiringanmu kepada Tuhan. Seringkali saudara, kita ini sama Tuhan suka hitung-hitungan. Hitung. Ya, mau memberi itu apa yang aku akan dapat dari Tuhan. Kita lupa loh. Kita ini narik oksigen, bernapas itu udah enggak pakai tabung, udah gratis. Itu anugerah. Keluargamu baik, anakmu baik, usahamu baik, semua baik, itu anugerah. Dan kalau engkau hanya mengukur berkat Tuhan itu dari uang, yaitu engkau tersesat. Makanya banyak orang Kristen itu sama Tuhan hitung untung rugi terus. Dan engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan selama kita ini hitung untung rugi dengan Tuhan. Loh kenapa kita percaya Yesus? Upahnya yang pertama tadi dikatakan yang paling jelas, ayat yang terakhir bilang, dan engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Semua manusia di dunia ini membutuhkan yang namanya keselamatan. Hal pertama, upah yang sangat luar biasa yang kita terima dari Tuhan Yesus, upah dalam kita percaya mengikut Tuhan. Yang pertama itu hidup kekal dulu. Hidup kekal. Karena itu orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan, dia gak takut mati lagi. Karena ada jaminan hidup sampai pada kekekalan. Karena itu setiap kita hari ini sudah gak takut mati kan? Semua sudah siap mati? Yang sudah siap mati tolong angkat tangan. Kenapa kau tertawa? Saya itu tanya yang sudah siap mati, bukan yang sudah mau mati. Saudara siap atau tidak? Kalau waktunya datang, tidak bisa diundur. Jadi daripada kau tidak siap, lebih baik mempersiapkan diri pada kematian. Itu bukan beli peti yang ada gambar Tuhan Yesus warna putih yang mahal, bukan. Tapi putihkan hatimu dan hidupmu, hidup dalam kekudusan. Buang semua dosa. Yang selingkuh bertobat. Ada di sini masih suka selingkuh? Bertobat kau. Ya, ada orang datang sama saya, Bu Debbie, saya ini dia pejabat. Saya ini pejabat, Bu, tapi saya itu satu kelemahan saya. Apa, Pak? Saya ini suka jatuh sama perempuan. Itu bukan kelemahan, Pak, kelebihan. Jangan kau bilang kelemahan, itu Bapak kelebihan.
Terus saya tuh mau tanya Bu, bagaimana ya supaya saya ini bisa tobat ya Bu, enggak begitu-begitu lagi. Saya tuh kalau datang ke Jakarta, kan dia dari daerah, baru pesawat baru mau landing nih Bu, udah cepat-cepat pengen hidupin HP, pengen telepon perempuan, suruh datang ke hotel. Jadi Bapak ini mau datang sama saya minta apa? Minta nasihat bagaimana ya Bu supaya saya berubah. Saya tidak akan mendoakan Bapak, karena biar saya tumpang kaki juga, kalau Bapak memang gak niat bertobat gak bisa Pak. Terus apa nasihat Ibu? Gini aja, ingatin aja kalau Bapak landing di Jakarta, pegang HP, ingat Pak, kau masuk hotel bawa perempuan, kau lagi bersinah Pak, malaikat gunting satu saja urat di jantungmu, satu saja digunting malaikat, mati kau Pak. Mati kau, difoto, masuk koran Pak. Jadi Bapak pilih sekarang masuk surga, masuk neraka atau masuk koran? Dia langsung ini, oh Tuhan Yesus. Aduh Ibu kok menakutkan ya Bu nasihatnya. Iya karena kan Bapak udah tahu firman ya. Kita gak usah lagi kasih nasihat-nasihat yang menghibur. Ya Pak Gembala ya. Kalau ada jemaat gitu ngomong aja Pak, mati kau, jantungmu digunting satu. Langsung Pak itu jemaatmu kepahitan sama Bapak. Pasti dia keluar dari gereja ini. Dia keluar pasti dia ngomong, apa itu gembala mulutnya kayak begitu. Memang serba salah menghadapi orang Kristen ini. Ya, makanya memang ada kayak saya begini. Puji Tuhan saya ini bukan gembala. Saudara tersinggung, terserah, emang gue pikirin. Mau tersinggung aja, nggak mau dengar khotbah saya silakan. Ya, yang belum subscribe channel YouTube saya. Nggak usah tepuk tangan. Ya, Debbie Basir TV. Ya, tolong subscribe, like dan share. Amin. Udah gak usah denger nasihat yang manis-manis ya. Udah bukan waktunya manis-manis. Oh gitu ya. Jadi Bapak suka selingkuh. Tuhan mengerti kok Pak. Pret. Bertobat kau ya. Bertobat. Jangan main-main dengan Tuhan. Kenapa kita percaya Yesus? Upah yang pertama dan yang terutama, kita punya hidup yang kekal. Makanya orang yang sudah percaya Yesus, sungguh-sungguh ikut dia, nggak takut lagi dengan yang namanya kematian. Mati itu untung. Kita beristirahat dari segala jerih lelah. Makanya kalau ada orang konseling sama saya Pak, dia bilang, Bu, saya ini punya masalah, bergumul, saya sudah capek hidup. Hidup, hadapi masalahmu, amin. Jadi gitu, kita nih hadapi jemaat harus pinter-pinter loh Pak. Pakai ayat saja, pakai ayat. Nggak usah pakai yang lain. Saudara, ikut Yesus nomor satu upahnya hidup kekal. Tidak ada satupun tokoh agama yang berkata, akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dia adalah juru selamat bagi manusia. Ada jaminan kehidupan kekal kepada orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua saudara, baru untuk yang di dunia ini. Jelas sekali tadi kita baca, di sana Yesus berkata, kalau engkau sudah meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, hartamu, semuanya tidak berarti lagi karena Yesus, baru engkau bisa memperoleh lipat kali ganda. Tapi banyak orang Kristen gitu. Dia pelit setengah mati tapi berharap dapat lipat kali. Pret enggak? Ya, ngomong sendiri ya. Pretnya agak mantap gitu kayak saya gitu ya. Dia sendiri enggak berani berkorban hidup. Enggak berani berkorban tenaga. Enggak berani berkorban uang. Enggak berani berkorban perasaan. Tapi dia pengen dapat upah. Engkau main judi sama Tuhan. Ya, lucu orang-orang Kristen model begini tuh lucu. Saya tuh ketawa. Banyak yang datang, Bu gimana ya supaya saya kayak Bu Debbie. Ibu sekarang diberkati Tuhan ya, luar biasa ya. Kau mau proses yang kayak saya hadapi mau? Diusir dari keluarga. Tinggalin rumah, tinggalin semuanya dengan air mata bercucuran. Tapi saya bilang, pergi dari rumah ini kalau kau mau ikut Yesus. Jangan bawa ijazahmu. Yang kasih sekolah kau itu saya, kata papi saya.
Saya mau lihat kalau kau keluar tanpa ijazah ikut Yesus. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Makanya memang saya harus jadi YouTuber. Gak perlu ijazah. Amin. Saudara, ada upah. Saya mau tanya, kalau Tuhan yang berjanji, dia bohong gak dengan janjinya? Dan hari ini dalam nama Tuhan Yesus saya bersaksi kepada saudara. Semua yang ditulis dalam janji ini saya sudah mengalami. Saya bersaksi janji Tuhan itu ya dan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi Tuhan sedang mencari hari-hari ini orang-orang yang layak. Sebab Tuhan itu ingin memberkati kita sesuai dengan apa yang ditulis di firman. Dia tidak bisa menyangkali firman-Nya. Dan dia melihat hatimu saudara. Bagaimana engkau tuh mau berkorban. Ya, kita hidup ini bukan hanya sekedar hidup loh. Saudara, jangan engkau berpikir aku ini hidup hanya sekedar hidup. Makanya banyak orang itu berusaha supaya umurnya panjang. Dia berusaha pokoknya dia itu mau melakukan apa aja biar aku ini umur panjang. Maaf saudara, hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Biarkan Tuhan menemukan alasan untuk memberkati hidupmu, memperpanjang umurmu. Karena engkau hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Udah hidupnya jadi batu sandungan, pelit, kikir, minta umur panjang lagi. Ya, saudara, bagaimana supaya Tuhan memberkati janjinya? Ya kita harus melakukan firman. Jangan ada seorang pun yang merasa sombong di sini. Saya selalu berkata begini, jangan sombong kalau hari ini engkau merasa engkau masih muda. Karena syarat untuk mati itu bukan harus tua. Jangan sombong kalau hari ini engkau merasa engkau sehat. Kolesterolku normal, asam urat normal. Ya, semuanya normal saya Bu, enggak ada sakit. Jangan sombong. Karena syarat untuk mati tidak harus sakit. Banyak orang lagi sehat, dipanggil. Saya selalu berkata, engkau hidup sehat itu baik saudara. Saudara nge-gym, olahraga, minum vitamin bagus. Tapi itu bukan untuk memperpanjang umur. Itu hanya untuk engkau hidup sehat. Karena hidup sakit-sakitan juga jadi batu sandungan. Kita hidup sehat, jaga makan. Ya, makan yang benar itu untuk hidup sehat. Saya bilang, saya dan suami sekarang ini lagi merubah lifestyle kami, cara hidup kami, pola hidup. Kalau dulu makan nasi 2, ya 1-1, kadang 1,5. Sekarang kami bertobat, 1 nasi bagi 2. Kadang-kadang nggak pakai nasi. Ya, dulu kalau parkir cari yang deket, sekarang parkir cari yang jauh biar jalan agak jauh. Ya, ada lift naik tangga aja, tapi kalau di hotel lantai 21 ya naik lift saya. Jangan saudara suruh naik tangga ya. Nanti urat saya ya kram semua. Jadi kita mulai merubah pola hidup kita. Kenapa? Kami ini kepengen menguruskan badan sedikit. Bukan supaya umur panjang, bukan. Karena hidup ini sudah berat. Ya. Kalau badanmu berat semakin berat pergumulan hidupmu nak. Jadi turun-turunkanlah badan. Sehat dia. Makannya sehat. Matinya ketiban alat berat. Lo bener. Jangan andalkan apapun. Tapi taruh andalanmu tuh benar-benar kepada Tuhan. Ya. Dan jangan takut kalau memang sudah waktunya mati. Ya mati. Saya bersyukur sekarang orang-orang yang mendengarkan khotbah-khotbah saya setiap malam ikut mesbah doa, pagi ikut mesbah syukur, mereka tuh sekarang mengerti. Jadi mereka kena cancer, mereka kena ini telepon saya, Bu, terima kasih khotbahnya saya kena cancer Bu. Tapi saya berserah sama Tuhan, kalau sudah waktunya mati ya sudah saya mati. Tapi kalau belum ya Tuhan beri saya umur panjang. Gitu aja hidup ini, amin. Tapi kenapa bisa begitu? Karena kita yakin di dalam Yesus itu ada hidup yang kekal. Saya pernah saudara tidur nyenyak banget, enak banget, indah banget seperti di padang. Terus tiba-tiba ada suara yang bilang gini, kalau kamu terusin tidurmu ini kamu mati loh.
Saya nggak pengen bangun loh, karena enak banget. Tapi saya ingat anak saya masih kecil, nanti suami saya kawin lagi, langsung saya bangun. Bangun saya, bangun. Gue bangun, ingat suami mau kawin lagi, bangun langsung saya. Ya, tapi benar itu indah. Dan memang benar Alkitab bilang orang mati itu dia beristirahat dari jeli lelahnya di dunia ini. Makanya kalau ada masalah jangan coba-coba mengeluh, capek Tuhan. Dipanggil nanti kau. Di absen sama malaikat, Tuhan bilang capek dia, panggil pulang. Mau dipanggil pulang cepat. Makanya jangan terlalu banyak mengeluh, nggak usah bersungut-sungut. Ada masalah hadapi, mengucap syukur, jalani semuanya, jalani proses tanpa protes. Amin. Jalani dengan Tuhan. Yang pertama itu hidup kekal, saudara. Ya, yang kedua baru Tuhan tambahkan berkat-berkat materi itu. Tapi ketika engkau juga rela berkorban, meninggalkan ayahmu, ibumu, ladangmu, rumahmu, ini semua hal-hal berharga loh di dunia. Keluarga, orang tua, itu kan berharga bagi kita. Ketika sikap hatimu tidak mencintai sesuatu melebihi mencintai Tuhan, dia tahu hatimu, saudara. Banyak orang berkata begini, saya tuh mau Bu menjadi berkat Bu, tapi kan saya sekarang ini aja uang saya pas-pasan. Saudara, persembahan terbesar yang dicatat di Alkitab bukan dari orang kaya, tapi dari seorang janda miskin. Kenapa dikatakan itu persembahan terbesar? Bukan jumlahnya, tapi sikap. Karena Tuhan itu melihat hati. Kalau engkau pelit, enggak mungkin engkau itu bisa mengalami berkat dan terobosan dalam hal keuangan. Maaf ya, pelit enggak. Tuhan enggak ada alasan untuk memberkati kau. Dikasih duit, dia punya slogan gini, sekali masuk kantong, dalam nama Yesus tidak boleh keluar-keluar lagi. Wes sudah jauh, harapan jauh. Ya, bahkan ada orang-orang yang hidup terkutuk. Dia tuh enggak dapat karunia untuk menikmati. Enggak dapat karunia. Saya belajar, saudara. Saya tuh bersyukur hari ini kami sangat diberkati Tuhan. Ya, sangat diberkati Tuhan. Kami belajar, saya tuh menabur bukan ketika saya sudah kaya. Dari kami pas-pasan kami belajar menabur. Saya ingat saya tinggal punya uang 50.000. Dibuka sama suami saya. Enggak lama suami saya masuk. Saya ada penjual soto dekat gereja. Kenapa? Mau pinjam uang. Dan dia bukan orang Kristen, dia agama seberang. Saya tanya, pinjam berapa? 50.000. Saya bilang uang kita tinggal 50.000. Kenapa juga dia pinjam pas? Mbok yo pinjam separuh bagi 2 ya. Saya tanya pinjam buat apa? Anaknya demam. Kata suami saya gini, aku terserah kamu. Kan kamu yang lebih peka sama Tuhan. Kalau kamu bilang kasih, kasih. Kalau kamu bilang jangan, ya jangan. Dia juga menaruh imannya kepada saya. Saya bilang nanti kalau besok gak ada duit, dia salahin saya lagi. Siapa suruh kau kasih kemarin? Jadi saya tuh bingung. Saya hanya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya putuskan? Karena kami juga harus berhikmat. Besok anak saya susunya habis. Firman Tuhan berbicara, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Sebab besok ada kesusahannya sendiri. Tapi ayat ini tidak berlaku ketika kau gajian. Terus kau pergi ke mall. Terus kau belanja, kau bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu bodoh. Nanti kau kesulitan uang. Tuhan bilang syukur. Akhirnya saya bilang sama suami, kasih aja. Saya bilang yang pertama, gini saya. Dikasih dia pulang nih. Dia bilang nanti saya ganti minggu depan. Suami saya bilang enggak usah diganti Pak. Kalau engkau sudah memberi, jangan kau harap balas. Ya, kasih. Jangan kau harap ganti. Kalau hatimu enggak sampai untuk memberi, jangan kau kasih. Daripada kau berdosa. Banyak orang Kristen ngasih pinjaman, dia nagihnya di Facebook, di Instagram. Nyinggung.
Ya, gaya selangit, utang enggak bayar. Bayar dulu utangmu. Kau berdosa, kau enggak terima apa-apa, upahmu enggak ada di hadapan Tuhan. Alkitab bilang kalau kau beri, jangan harap kembali. Makanya beri sesuai takaran imanmu. Orang pinjam 10 juta, kau enggak bisa kasih 10 juta. Wah, ini kalau dia enggak ganti, saya jadi berdosa nih. Kasih aja sekerelaanmu. Saya enggak bisa kasih kamu 10 juta. Jangan bilang enggak ada duit. Bilang aja, saya enggak bisa ngasih kamu 10 juta. Tapi saya kasih 2 juta, enggak usah ganti, ambil aja. Kalau memang dia benar-benar butuh. Tapi kalau imanmu nyampe 10 juta ya kasih. Maka kau akan diberkati. Saudara, waktu itu saya bilang sama suami, pertama ya dia tuh penjual soto dekat gereja kita. Yang lebih kaya dari saya dan suami itu banyak. Kami ini cuma naik motor ke gereja waktu itu. Kita pelayanan naik motor, kadang bonceng 5, anak saya 3 tuh. Iya, saya ngalami saudara. Yang pertama saya bilang sama suami saya, kenapa dia datang sama kita loh? Kenapa dia nggak datang sama yang lebih kaya, yang naik mobil? Saudara, kalau ada orang minta tolong padamu bersyukur, berarti tampangmu itu masih tampang malaikat. Amin. Coba kau kira-kira ya, kalau 1 bulan ini kau nggak pernah ada orang minta tolong, kau berkaca lah, mungkin sudah ada tanduk 2 di kepalamu. Orang udah lihat kau kayak setan. Makanya dia gak berani minta tolong sama kau. Loh bener itu anugerah. Kalau ada orang masih datang minta tolong sama kita tuh anugerah saudara. Saya bilang sama suami itu anugerah loh saya. Dia datang sama kita. Ya. Habis itu ya sudah kita kasih. Besoknya, tapi Tuhan melihat dari sorga. Tidak ada satupun yang tidak dilihat Tuhan. Waktu hatimu tulus, waktu engkau memberi dengan sukacita. Saya belajar dari kami masih miskin cuma punya 50.000. Besoknya suami saya ada pelayanan. Dulu suami saya sering diundang main keyboard kalau ada persekutuan-persekutuan. Saya bilang sama suami saya, aku ini udah gak punya duit. Bengong di rumah nanti banyak dosa. Aku tak ikut kamu pelayanan ya. Iya yuk ikut aja daripada bengong. Lumayan juga makan gratis. Ya. Saya ikut suami. Naik motor kita pergi pelayanan. Sampai di sana saya duduk suami pelayanan. Tiba-tiba sebelum mulai acara ada satu pengusaha kaya dia masuk di pintu. Saya lihat bapak ini. Waktu saya lihat ada suara di hati saya langsung ngomong gini. Nanti Bapak ini akan memberkati engkau. Saya tengking dalam nama Yesus. Mata duitan. Begitu lihat orang kaya langsung suara hatinya bicara. Dasar bertobat kau. Karena banyak orang begitu kan. Waktu gak punya duit ketemu orang kaya muka langsung berubah jadi celengan babi. Dia pasang tampang susah. Ya. Biar kelihatan susahnya, biar ditabur duitnya. Nggak usah kau rekayasa berkat Tuhan. Amin. Biasa aja Tuhan lihat hatimu kok. Nggak usah kau rekayasa. Saya tengking itu suara saudara. Dalam nama Yesus. Tapi itu suara bicara terus. Lalu saya bilang gini, Tuhan kalau ini memang suaramu pasti terjadi. Tapi kalau ini suara hati saya sendiri, ampuni saya Tuhan. Saya tidak bermaksud Tuhan. Memang saya nggak ada duit. Tapi saya tidak bermaksud mata duitan Tuhan. Tapi saya tunggu aja, pasti terjadi itu kalau dari Tuhan. Sudah selesai acara, sudah. Sini, saya doain. Kita disuruh duduk, saya bilang, oh berkatnya doa. Bukan cuma duit, berkat itu juga bisa doa. Dia doakan kami, Tuhan berkati kedua hambamu gini. Oke, terima kasih banyak Pak doanya. Tunggu, Tuhan suruh saya nih. Semua yang ada di dompet saya disuruh kasih sama kalian. Yakin Pak? Iya. Dia ambil semua yang ada di dompetnya saudara. Saya ingat banget waktu itu 750.000, 20 tahun yang lalu. Ini ada uang 750.000. Tuhan suruh saya kasih semua. Saya tanya, terus Bapak pulang pakai apa? Bapak pulang nih gak ada duit loh. Saya pinjemin 50.000 ya Pak. Kok jadi bingung ya? Dia bilang gak usah Bu, saya ada sopir. Oh ini ya, terima kasih banget loh Pak.
Ini juga jawaban doa bagi kami. Oh iya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Turun di tangga gini, tunggu dulu. Punya rekening BCA enggak? Tuhan suruh saya ini. Terus saya bilang, oh iya punya Pak. Berapa ya nomor rekeningnya? Enggak hafal Pak. Jangan sampai kamu enggak hafal nomor rekeningmu saudara. Nomor rekening itu harus hafal di luar kepala. Supaya kalau ditanya, langsung jawab. Jangan lama-lama, karena bisa berubah pikiran. Kalau sekarang saya hafal 785 034 0241 BCA atas nama Debbie Basir. Nggak usah tepuk tangan, nggak penting. Saya bilang saya nggak hafal Pak. Oh ya udah besok pagi jam 8. Tolong SMS ya ke saya kirim ya. Iya Pak. Tunggu jam 8 tepat ya. Jangan jam 5 pagi kau sudah SMS. Jam 5 SMS setengah 8 gini sudah transfer belum ya? Itu mata duitan. Nggak usah ditanya. Belajar untuk nggak usah merekayasa janji-janji Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah berjanji itu pasti dia tepati. Jam 8 saya SMS, Shalom Pak, ini nomor rekening saya. Udah, saya nggak tanya-tanya lagi. Jam 10 dia telepon. Ibu sama bapak ada di mana? Lagi di rumah. Bisa ke BCA sini? Oh iya bisa, deket sama rumah. Saya tunggu di sini ya. Saya mau kasih tunai aja sama saya mau sampaikan sesuatu. Kami datang saudara. Dia pegang amplop coklat. Dia bilang, kalian jangan terima kasih sama saya ya, sama Tuhan. Saya tuh enggak pernah gini loh. Tapi Tuhan suruh saya. Ini ada uang 10 juta. 20 tahun yang lalu. Ini dari Tuhan. Saya juga enggak tahu, tapi Tuhan suruh saya berkati kalian. Saudara, uang 50.000 semalam, besok jadi 10.750.000. Gini loh saudara, saya bukan mau ngajari saudara tuh berjudi, enggak. Tapi Tuhan itu melihat hati, janjinya. Waktu engkau itu sayang dengan uang, Tuhan itu kan melatih kita dari hal-hal yang kecil. Tuhan berkata, saat engkau menolong orang yang kesusahan, saat menolong mereka yang lemah, itu sama dengan engkau lakukan bagiku. Yesus berkata, saat aku di penjara engkau membesuk aku, saat aku di rumah sakit engkau menolong aku, saat aku lapar kau beri aku makan. Mereka bilang, kapan engkau lapar Tuhan? Kapan engkau di penjara? Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kau lakukan bagi sesamamu manusia yang lemah, itu sama dengan engkau lakukan bagiku. Nanti terus pulang dari ibadah, siapa yang mau pinjam uang 50? Siapa? Nih tak kasih pinjam, mau pinjam? Nggak bisa direkayasa, Tuhan itu nggak bisa direkayasa. Amin. Jadi semua itu dari hati. Saudara sampai hari ini pun, ya, saya dulu kehilangan rumah, saya kehilangan segala sesuatunya. Hari ini Tuhan balikan semuanya berlipat kali ganda. Ayo alami janji Tuhan yuk. Tuhan itu mau loh. Tapi kenapa janjinya tidak terjadi? Sebab ada penghalang. Karena dia nggak bisa menyangkali firman-Nya. Dia berkata orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Itu harga mati. Nggak bisa saudara tawar. Saudara pelit tapi saudara berharap kemurahan. Nggak bisa. Nggak bisa, Tuhan tuh nggak bisa mengingkari apa yang sudah ditulis. Jadi kalau engkau mau mengalami janji Tuhan, upah mengikuti Yesus. Hari ini saya melihat itu semua Tuhan genapi saudara. Tuhan genapi begitu luar biasa, kami hanya tiap hari cuma wow. Saya mendengar orang-orang hidupnya dipulihkan. Yang mau cerai gak jadi cerai. Orang-orang yang akhirnya dulunya sudah gak beriman sekarang percaya. Orang-orang yang jatuh dalam dosa sekarang bertobat. Itu yang menggembirakan. Jadikan hidupmu itu menjadi dampak ketika engkau melakukan firman Tuhan. Karena satu saat ketika kita mati, satu saat nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan tanya, apa yang sudah engkau buat bagi kemuliaanku selama engkau hidup. Tuhan tidak akan tanya hartamu, dia tidak tanya jumlah depositmu. Tapi dia tanya, apakah hidupmu sudah berdampak. Saudara, ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencintai dan mengikuti Tuhan.
Kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami Yesus taat dan setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari datang pada Tuhan saudara. Datang di hadapan hadirat Tuhan. Bawa hidupmu hari ini. Katakan Tuhan, kami ingin menikmati upah yang dari Tuhan. Kami mengikut Engkau. Ada upah yang Engkau sediakan. Dan biar itu kami boleh nikmati di masa-masa umur kami yang singkat di dunia ini. Kami mau Tuhan, ajarkan kepada kami. Katakan pujian ini bersama-sama. Jiwa ajaib, terukir Amin. Apa yang Engkau janjikan itu pasti terjadi. Di dalam kekuatan-Mu hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukirlah dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lebih lagi saudara, angkat tanganmu pada Tuhan. Katakan janji-Mu Tuhan ajaib. Yes, pasti terjadi dalam hidup kami. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Agar janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kami. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu yang ajaib. Mampukan kami Tuhan. Hanya Kau segalanya bagi hidup kami. Lebih lagi katakan, ku percaya Tuhan. Amin. Janji-Mu ajaib. Mari saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. setiap hari selalu terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Setiap